Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali kita saat ini bersama-sama hendak mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan pembacaan terambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan melalui doa. Mari berdoa. Allah Bapa yang rahmani sekaligus rahimi, Allah Bapa yang berkuasa dan bertahta di dalam kerajaan sorga yang kudus, Allah Bapa pencipta khalik langit dan bumi beserta isinya. Bersama-sama saat ini Tuhan, kami sebagai umat Tuhan, walaupun saat ini berada di rumah masing-masing bersama dengan setiap sanak keluarga, memohon pertolongan kepada Tuhan karena kami saat ini hendak membaca firman Tuhan. Kuasai kami oleh kuasa Roh Kudus, mampukan kami bukan hanya untuk dapat mengerti setiap sabdamu itu, tetapi sungguh-sungguh menghayati dan melakukan kehendak-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada kami. Demi Kristus, kami berdoa. Amin. Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53. Saya bacakan bagi kita semua. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya bersedia membacanya tetapi juga dapat mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan memberlakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu bapak saudara-saudari, saya yakin kita semua tidak suka dengan yang namanya perpisahan. Apalagi berpisah dengan orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi. Untuk membuktikannya, silahkan tanya kepada para sobat ambiar ketika Pak Didi Kempot berpulang beberapa hari yang lalu. Setidaknya muncul kembali perasaan sedih, perasaan kehilangan. Bahkan bagi sebagian orang, perpisahan bukan hanya menimbulkan rasa sedih dan kehilangan, namun juga menimbulkan rasa marah. Sikap marah itu terjadi karena dia tidak mau menerima kenyataan bahwa ada sebuah perpisahan yang terjadi di dalam dirinya.
Rasa sedih, kehilangan, dan juga marah merupakan perasaan yang lumrah terjadi. Rasa-rasa tersebut muncul karena kita tidak siap untuk berpisah. Umumnya setiap orang termasuk kita tidak menghendaki terjadinya perpisahan karena didasari atau dilandasi oleh rasa sayang yang sangat besar dan sangat kuat atas orang-orang yang berpisah dengan kita tersebut. Berbeda jika kita tidak memiliki rasa sayang, berbeda jika kita tidak memiliki rasa cinta pada orang yang hendak berpisah dengan kita tersebut. Perpisahan dengannya tentu tidak akan menimbulkan dampak apapun. Apalagi dampak kehilangan dan kesedihan. Oleh karena itu, bagi kebanyakan orang perpisahan selalu dihindari. Bukan hanya karena dapat meniadakan pertemuan, tapi juga meniadakan relasi dan komunikasi. Secara umum, perpisahan bukanlah hal yang dinanti, bila perlu justru dihindari. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah yang juga dirasakan oleh para murid Yesus. Mereka sebetulnya tidak mau berpisah dengan Yesus sebagai guru mereka. Kita bisa melihat melalui beberapa ayat Alkitab yang menceritakan bagaimana mereka tidak menghendaki perpisahan dengan Yesus. Misalkan dalam Yohanes 14, kita tahu yang menjadi ayat populer di kalangan orang Kristen, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sebelum Yesus mengatakan itu, sebetulnya ada dialog antara Yesus dan para murid, khususnya Thomas. Yesus meneguhkan para murid supaya tidak gelisah dan khawatir karena dia akan meninggalkan mereka dan pergi ke rumah Bapa. Lalu di situ Thomas bertanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Bahkan kelanjutannya Thomas berkata, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Pernyataan Thomas tersebut mengindikasikan bahwa dia tidak mau berpisah dengan Yesus dan hendak menyusulnya. Atau pernyataan Petrus ketika Yesus menceritakan bahwa anak manusia akan menderita, akan mati dan bangkit. Dalam Matius 16 ayat 22 dikatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Apa yang Petrus lakukan ini jelas menandakan bahwa dia tidak mau berpisah dengan Yesus. Bukti yang ketiga, misalkan cerita dalam Yohanes 14 dan 16 di mana Yesus menjanjikan Roh Kudus atau penghibur bagi para murid. Silahkan dibaca. Panjang sekali Yesus berbicara kepada para murid di situ. Apa yang disampaikan Yesus itu dalam rangka menguatkan para murid supaya mereka dapat menjalani hidup tanpa Yesus ketika tiba saatnya berpisah dengan Yesus. Itulah gambaran, itulah bukti bahwa sebetulnya para murid tidak menghendaki berpisah dengan Tuhan Yesus. Tidak mudah bagi para murid untuk berpisah dengan Tuhan Yesus. Begitu juga sebetulnya melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Apalagi para murid baru saja berpisah dengan Yesus melalui kematian Yesus. Ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada para murid, mereka tentu bersuka cita karena rasa kehilangan mereka bisa terobati. Pengayom, penuntun, penolong dan Tuhan mereka telah kembali. Tetapi mereka harus diperhadapkan dengan kenyataan berikutnya, yaitu mereka harus kembali berpisah dengan Yesus. Tentu tidak mudah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga mau tidak mau juga merupakan sebuah perpisahan. Perpisahan antara Yesus bersama para murid di dunia ini. Akan tetapi perpisahan ini tidak bersifat mutlak. Sehingga kita sama sekali tidak dapat berkomunikasi misalkan tidak. Hakikatnya kenaikan Yesus ke sorga mengakibatkan perubahan dalam hubungan antara kita dengan Kristus. Jadi bukan pemutusan hubungan, melainkan perubahan cara berhubungan. Jika dulu bertemu Yesus harus berada di lokasi dan tempat tertentu,
yang hanya ada di sekitaran daerah Galilea, Yerusalem dan seterusnya, sekarang bisa dilakukan di mana saja. Karena kenaikan dan keberadaannya di sorga menjadi dapat dijangkau oleh setiap orang yang ada di dunia ini. Jika dulu bertatap muka, sekarang bersujud doa. Dengan demikian perpisahan melalui kenaikannya ke sorga punya makna. Bahkan memiliki makna yang berbeda dengan perpisahan melalui kematiannya. Bila mana dalam perpisahan sebelumnya, yaitu kematian hingga kebangkitan, fokus utama berada pada Yesus yang menderita bagi manusia. Namun saat ini melalui kenaikannya ke sorga, fokus utama tertuju pada para murid, bukan lagi kepada Yesus. Pada manusia. Dalam peristiwa penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus, pandangan kita tertuju kepadanya. Tapi melalui kenaikannya ke sorga, justru pandangan Yesus yang tertuju kepada kita. Kok bisa? Bisa, iya. Umumnya kenaikan Yesus dipahami sebagai upaya manusia untuk fokus pada perkara-perkara sorgawi. Sehingga mata kita selalu tertuju ke atas. Karena peristiwa kenaikan dipandang sebagai peristiwa agung dan mulia. Sehingga banyak orang tertuju untuk memandangi Yesus yang naik ke sorga itu. Terlena dengan kemuliaannya sebagai anak Allah yang kembali kepada Bapa di sorga. Tapi justru menurut saya, melalui kenaikannya ke sorga, sebetulnya Yesus yang sedang memandang kepada kita. Yesus sudah menjalankan tugasnya di dunia, semua karyanya diketahui dan disaksikan oleh para muridnya. Bahkan sebelum kenaikannya ke sorga, Yesus pun sudah memberikan pesan kepada muridnya tersebut. Dalam bacaan kita, pesannya jelas, ayat 47. Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan ditegaskan dalam ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Karena itu menurut saya, kenaikan Yesus ke sorga bukan tentang Yesus, tetapi justru tentang kita sebagai muridnya. Kenaikan Yesus ke sorga memberi arti tugas Yesus secara fisik sudah selesai di dunia ini, tugas kita justru baru dimulai. Atau mungkin bukan baru dimulai, sudah, tapi kita melanjutkan dan meneruskan yang sudah dimulai tersebut. Jangan hanya terus memandang ke sorga, tapi lihat bahwa sebenarnya Yesus yang memandang ke bawah kepada kita. Karena ada yang harus kita lakukan. Itulah kenaikan. Nah, ibu bapak saudara-saudari sekalian, melalui pembacaan kali ini ada beberapa hal yang menjadi pembelajaran bagi kita. Yang pertama, memandang keterpisahan secara positif. Sebagaimana yang sudah diungkapkan di awal, umumnya perpisahan dipandang sebagai hal yang tidak digemari karena dapat mendatangkan kesedihan dan kehilangan. Tidak salah. Pandangan itu tidak salah. Namun saat ini kita dapat memandang perpisahan dengan lebih positif. Bukankah pada masa kini melalui pandemik ini ada banyak orang yang juga mengalami perpisahan. Satu dengan yang lain berpisah. Berpisah secara fisik. Dulu waktu-waktu sekarang ini musim mudik Bapak Ibu Saudara-saudari. Jalanan macet. Di mana-mana macet. Tol penuh. Sekarang justru dilarang mudik. Tidak dapat bertemu dengan keluarga di kampung. Sampai-sampai ada orang yang nekat mudik dengan cara mengelabui petugas. Ya. Bahkan kemarin-kemarin ada selorohan yang mengatakan, kalau dulu bersatu kita teguh, sekarang menjadi bersatu kita runtuh, katanya. Tapi bukankah kondisinya saat ini memang demikian? Namun bukan berarti walaupun kita berpisah secara fisik, kita menjadi runtuh. Bagi kita orang percaya walaupun kita terpisah secara fisik, bukankah kita tetap satu di dalam Tuhan? Dalam keterpisahan dan pandemik ini, kita jadi saling mendoakan supaya tetap sehat satu dengan yang lainnya. Jadi yang pertama kita dapat melihat dan memaknai keterpisahan secara positif. Yang kedua, menjadi saksi yang mandiri. Para murid semasa hidup Yesus
tidak pernah berpisah dengan Yesus. Kalaupun berpisah itu karena Yesus yang memberikan tugas pelayanan kepada mereka sehingga mereka harus pergi. Kedekatan mereka dengan Yesus menjadikan mereka selalu bergantung kepada Yesus. Mereka tidak melakukan sesuatu jika tidak diperintahkan oleh Yesus. Namun setelah Yesus naik ke surga, para murid menjadi mandiri dalam hal bersaksi. Kisah para Rasul mencatat bagaimana Petrus berkhotbah hingga ada 3.000 orang menjadi percaya kepada Yesus. Mereka menjadi mandiri ketika bersaksi. Di masa pandemik ini kita pun tetap harus menjadi saksi-saksi Yesus dengan cara kita masing-masing secara mandiri. Dengan adanya pandemik ini di mana kita tidak dapat berkumpul, bersekutu yang melibatkan banyak orang, kita tetap dapat mandiri dalam menjadi saksinya. Melalui hal-hal kecil yang dapat kita lakukan bagi orang-orang yang membutuhkan. Walaupun mungkin tidak terdokumentasi dan terpublikasi, ya tidak apa-apa. Karena mungkin ada orang yang suka dengan mendokumentasikan dan mempublikasikannya bukan untuk ria atau pamer ya. Tapi justru untuk mengajak orang lain untuk juga turut berbuat baik. Ada orang seperti itu. Tapi ada juga orang yang ingin supaya perbuatan baiknya tidak diketahui orang lain. Ya tidak apa-apa. Karena itu jangan saling menghakimi. Lakukan itu sebagai bentuk kesaksian kita sebagai murid Kristus secara mandiri. Justru disinilah peran dan makna dari imamat orang percaya. Imamat orang percaya berubah yang asalnya di dalam persekutuan menjadi kepada pribadi per pribadi. Di dalam kemandirian itu kita tetap menjadi saksi Kristus. Bukan berarti kita menjadi individualis. Semoga kita dijauhkan dari prasangka tersebut. Tapi karena kondisinya menjadikan kita tidak bisa untuk melakukan bersama-sama. Yang ketiga, pembelajaran yang dapat kita petik adalah ketika menjadi saksi, para murid memulainya dari Yerusalem. Ketika para murid diminta oleh Yesus menjadi saksinya, mereka memulai dari Yerusalem. Bahkan mereka tidak langsung bersaksi, tidak langsung pergi, tapi di ayat 53 mereka dalam kesukacitaannya meluangkan waktu untuk berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Dari sini kita mendapat makna bahwa menjadi saksi Yesus harus dilandasi dengan kesukacitaan. Pertama-tama kesukacitaan. Jangan sampai menjadi saksi Yesus tapi didasari karena perasaan yang terpaksa. Kecewa, duka, tidak sedia. Tapi harus dilandasi dengan kesukacitaan. Melihat Yesus yang naik itu kembali kepada Allah Bapa di sorga harusnya menimbulkan kesukacitaan. Sehingga ketika kita bersaksi pun didasari atas kesukacitaan. Dan tujuannya untuk memuliakan Allah. Sekarang kita teliti. Adakah ketika kita bersedia untuk menjadi saksi bagi Yesus dimulai dengan rasa duka cita atau keterpaksaan? Atau kalaupun misalkan dilakukan sebagai ajang untuk mendapat pujian dari orang lain. Kita harus merubah itu semua. Kita harus kembali kepada pemahaman seperti para murid. Mereka bersuka cita untuk menjadi murid Yesus. Dan lokasi pertama para murid adalah Yerusalem. Tempat di mana mereka memulai. Dan tentu kita pun harus demikian. Kita dapat bersaksi dimulai dari tempat di mana kita berada. Di keluarga. Keluarga kita masing-masing. Di lingkungan sekitar di mana kita berada. Hingga akhirnya bisa menyebar ke berbagai tempat. Di mana kita dapat menjangkau. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari melalui hari kenaikan Yesus ke sorga ini,
Kita senantiasa dapat melaksanakan peran kita sebagai saksi-saksinya. Kenaikan Yesus ke sorga bukan berarti kita memandang kepada Yesus, tetapi Yesus yang memandang kepada kita sebagai saksinya. Ada tugas yang harus kita lakukan. Bukan hanya sekedar melihat ke atas, tapi melihat ke tempat di mana kita berada dan hidup. Dan di situ Tuhan Yesus sedang melihat kita. Mengutip statement Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, pembatasan sosial harus kita geser menjadi solidaritas sosial. Di situ sebetulnya kita sedang menjadi saksi bagi Kristus. Amin. Ibu bapak saudara-saudari, mari kita bersama-sama untuk dapat bersatu hati dalam doa melalui syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, melalui kenaikan Yesus Kristus ke sorga, kami diteguhkan bahwa Dia adalah Tuhan sebagai juru selamat kami yang berkuasa atas bumi dan langit. Dan melalui kenaikannya ke sorga kami diingatkan bahwa sebetulnya tugas yang sudah dilakukan oleh Yesus di bumi ini masih harus terus kami lakukan sebagai murid-muridnya sampai dengan akhir dari kehidupan kami masing-masing. Selama kami kuat, selama kami mampu, selama tubuh ini dapat bergerak, selama mata dapat melihat, selama mulut dapat berbicara, selama tangan dapat menjangkau, disitulah kami tetap dapat menjadi saksi bagi Kristus. Kami bisa dapat mewartakan kebaikan-kebaikan yang sudah Kristus lakukan. Dan kami masih harus terus melakukan kebaikan-kebaikan Kristus yang sudah dilakukan melalui kami sekalian. Oleh karena itu ya Tuhan, ajar kami supaya kami dapat menggerakkan seluruh pribadi kehidupan kami. Dan segala apapun yang kami lakukan itu untuk kemuliaan Kristus. Dan kami bersukacita. Saat ini tak henti-hentinya kami senantiasa memohon kepada Tuhan bagi setiap mereka yang bergumul di dalam sakit penyakit yang dideritanya. Berkenanlah Tuhan untuk dapat memberkati dan memulihkan bahkan menyembuhkan saudara-saudari kami yang saat ini sedang berjuang dari setiap sakit penyakit yang dideritanya tersebut. Berkenanlah Tuhan untuk dapat memberkati setiap tenaga kesehatan yang turut membantu mengupayakan yang terbaik dalam pengobatan saudara-saudari kami ini. Melalui hikmat bijaksana dari mereka,
Kiranya anugerah Tuhan pun tersalurkan kepada saudara-saudari kami yang sedang sakit. Ilmu pengetahuan secara medis menjadi salah satu alat yang dapat menyembuhkan saudara-saudari kami. Dan itu semua berasal dari Tuhan atas tenaga kesehatan yang saat ini berupaya untuk menyembuhkan. Tuhan yang senantiasa hadir bersama dengan saudara-saudari kami. Bahkan juga khususnya mereka yang sudah sakit menahun, yang hanya bisa terbaring di rumah mereka masing-masing. Tak berdaya, hanya bisa dapat memohon kepada Tuhan untuk menguatkan mereka dalam menjalani kehidupannya, melewati masa-masa sakitnya. Juga Tuhan, kami senantiasa terus memohon kepadamu. Engkau yang akan memelihara kehidupan umat Tuhan, gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Melewati masa-masa pandemik ini, tidak mudah bagi gereja untuk menyatakan karya dan juga pelayanan Tuhan menjangkau setiap orang. Tetapi kami percaya Roh Kudus yang akan senantiasa memberikan daya kreativitas kepada kami. Supaya setiap umat Tuhan tidak merasakan kesepian. Gereja tetap memperhatikan saudara-saudari kami itu. Mampukan setiap para pelayan-Mu ya Tuhan, untuk senantiasa dapat melihat keberadaan umat-Mu. Sehingga segala tugas yang sudah Engkau lakukan di muka bumi ini masih terus dapat kami lakukan. Dan kami hanyalah alat Tuhan saja. Mereka yang mungkin saat ini sedang berkekurangan, berada dalam kemiskinan, mereka yang saat ini kehilangan nafkah kehidupan, kehilangan pekerjaan, Engkau yang akan tetap menolong mereka. Engkau yang akan tetap memelihara kehidupan mereka. Engkau yang akan memberikan makan dan minum, supaya setiap mereka yang saat ini berkekurangan tetap dicukupkan oleh Tuhan. Juga kami ingin berdoa bagi saudara-saudari kami umat Muslim yang tengah mempersiapkan diri menyambut Hari Raya Idul Fitri, di mana hari Minggu esok mereka akan merayakan Hari Raya Idul Fitri tersebut. Namun tentu Hari Raya Idul Fitri tersebut nampak akan berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Karena mereka akan merayakannya di rumah mereka masing-masing. Bahkan untuk dapat beribadah di dalam satu masjid pun mereka mungkin tidak dapat melakukannya. Tetapi itu tidak dapat mengurangi rasa sukacita mereka ketika mereka bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri, di mana setiap orang satu dengan yang lain bisa saling meminta dan memberi maaf. Dan bukankah satu dengan yang lain saling mengampuni merupakan momen yang sungguh sangat indah? Maka dari itu, mari Tuhan yang berkenan untuk juga dapat memberkati saudara-saudari kami ini. Khususnya mereka yang tidak dapat bertemu dengan sanak keluarga di kampung mereka masing-masing. Karena pemerintah sudah membatasi bahkan melarang bagi saudara-saudari kami untuk mudik ke kampung halamannya. Ya Tuhan, berkati juga pemerintah negara kami. Mereka masih terus berupaya dalam menangani COVID-19 ini. Menahan bahkan memutus ketersebaran COVID-19. Segala upaya yang sudah dilakukan dan masih terus dilakukan oleh pemerintah, jika memang tidak didukung oleh rakyatnya akan menjadi sebuah kesia-siaan. Karena itu mampukan kami juga sebagai rakyat untuk dapat mendukung apa yang sudah menjadi keputusan dari pemerintah negara Republik Indonesia ini. Ya Tuhan, mari Tuhan mendengarkan
doa-doa kami, bahkan doa yang juga tidak terucap. Sehingga kami dapat menyatukan seluruh doa kami hanya kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan di dalam nama Dialah kami juga ingin berdoa, seperti yang sudah diajarkannya kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kuasa kenaikannya tidak membuat engkau diam terpaku, melainkan melihat dunia tempat engkau berbagi kasih. Kiranya kuasanya memberi engkau keberanian untuk menjadi pewarta kasih Allah. Kiranya hidupmu penuh dengan sukacita, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.